Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana murojaahnya ini? Teman-teman, pemirsa semua, bagaimana murojaahnya Dewan Ayat? Sudah 25 ayat loh. Kalau sampai hilang tuh, waduh, sayang sekali. Itu kayak kita punya emas, tapi emas itu hilang. Jadi kalau Al-Quran kemudian sudah di hati kita, kalau hilang subhanallah. Saya pun begitu karena kesibukan saya dakwah, kadang-kadang saya suka sedih gitu. Aduh ya Allah, ini apalah banyak yang hilang. Lalu berusaha kembali untuk mendapatkan yang ulang. Dan itu subhanallah. Mudah-mudahan pada saat kita meninggal kita lagi murojaah. Amin insyaallah. Pada saat kita meninggal kita lagi buka Quran. Antum bilang meninggal lagi murojaah, dikit nambahin Ustaz. Imam Abu Hanifah di tempat di mana beliau meninggal rahimahullah, beliau telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Di tempat di mana beliau meninggal. La ilaha illallah. Imam Abu Hanifah. Emang dari awal ya, dari mulai muda ya. Terus ya. Baca di tempat di mana beliau meninggal udah khatam Al-Quran 7.000 kali. Tapi pemirsa pernah nggak? Ini dulu antum tahu ya, ada Syekh Solah dari Madinah yang datang ke pesantren Al-Quran. Nah, alhamdulillah Syekh Solah tahun ini ada lagi agenda beliau datang. Mudah-mudahan putra-putri ibu berkesempatan untuk ketemu dengan Syekh Solah di pesantren Al-Quran. Salah satu gurunya Syekh Solah itu imam besar juga di Madinah, di Masjid Nabawi. Itu diberi oleh Allah tidak bisa bicara. Koma. Tiba-tiba satu hari beliau bisa bicara. Di rumah sakit nih. Di rumah sakit. Bisa bicara, terus beliau nggak pakai apa langsung membaca Quran. Dari mulai Al-Fatihah dan mengajak semua yang ada di kamar itu mendengarkan. Tahu nggak, begitu sampai An-Nas, Fajar. Udah fajar menjelang subuh meninggal dunia. An-Nas selesai. Seseorang akan meninggal dengan apa yang dicintainya. Matal mar'u ala ma ash'alai. Ala man ash'alai. Kalau orang tuh cintanya sama bebek, matinya lagi makai bebek. Kalau senangnya internetan, mati lagi internetan. Kalau senangnya maksiat, maka matinya pun pada maksiat. Tapi kalau senangnya ke masjid, maka senangnya itulah yang akan membawa pada kematian. Maksudnya kematiannya itu pada saat dia ke masjid. Senangnya misalkan baca Quran, maka insya Allah mudah-mudahan meninggal dalam. Anak senang ceramah, mudah-mudahan meninggalnya pas lagi ceramah. Amin. Beb, Amin. Isinya Hudaybiyah itu apa? Pemirsa barangkali pengen tahu. Iya. Perjanjian Hudaybiyah yang kemarin udah kita bahas. Itu ada 4 poin penting di sana. Yang pertama dikatakan di kitab Rasul SAW yarja min amih. Tahun ini Rasul SAW tidak boleh masuk kota Mekah, harus kembali ke Madinah. Tapi tahun depan boleh datang, tapi nggak boleh bawa senjata kecuali pedang yang ada sarungnya yang biasa dibawa musafir sebagai perbekalan. Kemudian masuk Mekah cuma 3 hari. Orang-orang kafir akan keluar dari Mekah agar umat Islam bisa ibadah dengan leluasa. Ini sudah keuntungan buat umat Islam nih. Jadi bisa ibadah dengan bagus di tahun yang akan datang, meskipun nunggu setahun. Kemudian yang kedua, terjadi damai antara muslimin dan orang kafir selama 10 tahun. Gak boleh ada pertikaian, peperangan, pencurian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau ngikuti perjanjian ini boleh pilih. Mau ikut kelompok mana? Mau ikut kelompoknya Nabi Muhammad SAW atau kelompoknya orang-orang kafir Mekah, Quraisy Mekah. Kalau ikut mereka ya harus konsekuen dengan isi perjanjian tersebut. Kemudian yang keempat, bahwasanya kalau ada orang kafir dari Quraisy yang masuk ke dalam agama Islam, kemudian menyusul Rasul ke Madinah, maka kalau nggak ada izin dari walinya, dikembalikan lagi ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada umat Islam yang murtad, kemudian kembali ke Mekah, tidak boleh diminta kembali ke Madinah. Jadi diberikan suaka oleh orang-orang yang Mekah. Ini 4 poin perjanjian tersebut. Subhanallah. Selesai ini ditulis. Selengkapnya nanti saudara bisa akses di www.yusufmansur.com. Jadi isi perjanjiannya 2 bahasa, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Dan ada pelajaran di sini, pelajaran diplomasi. Ya, yang nanti saudara bisa kemudian klik di sini Hudaybiyah. Kata kuncinya adalah Hudaybiyah. Hudaybiyah sendiri adalah nama sumur, ya. Subhanallah. Terusin, Bib. Ya. Kemudian setelah 4 poin ini disepakati, Rasulullah SAW memanggil seorang juru tulis, sekretaris untuk menulis. Nah, saat itu yang dipanggil adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Fa'amla alaih. Rasul kemudian mendiktekan
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Suhail utusan orang kafir ini menolak. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim kami nggak kenal. Jangan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ganti Bismikallahumma, dikatakan di sini Bismikallahumma. Maka Rasul sepakat kan dengan namamu ya Allah. Kemudian setelah itu Rasul memerintahkan hadza ma shalaha. Ini perjanjian perdamaian yang terjadi antara Rasulullah SAW Muhammadun Rasulullah dengan orang kafir yang diwakili Suhail. Apa jawabannya Suhail? Kami tidak yakin kamu adalah Rasulullah. Maka kami tidak mau ada kata-kata Rasulullah. Saat itulah Rasul perintahkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menghapus ini. Ya, menghapus Rasulullah. Maka saat itu sebagaimana sudah saya jelaskan beberapa kesempatan yang lalu, Sayyidina Ali tidak mau menghapus karena beliau yakin beliau adalah Rasulullah. Rasul pun menanyakan di mana letak kalimat tersebut. Setelah ditunjukkan, maka dihapus dengan tangan kanan beliau yang mulia. Diganti kata Rasulullah itu dengan Ibnu Abdillah, putranya Abdullah. Ya, setelah itulah maka selesailah surat perjanjian. Setelah dibubuhi ini seperti tanda tangan ya atas nama gitu. Seperti itu. Perjanjian selesai, kemudian penjajian akan dilakukan. Langsung Rasul mengajak sahabat untuk pulang ke Madinah. Ayo pulang ke Madinah, balik. Balik kan. Padahal dikasih jengkal dan itu Rasul mimpi itu. Kenapa Rasul ke Madinah ini? Rasul ke Madinah itu karena mimpi Rasulullah SAW masuk kota Mekah. Kenapa Rasul ke Mekah ya? Karena Rasul ke Mekah itu mimpi beliau masuk kota Mekah, tawaf, kemudian umrah di sana. Maka Rasul cerita pada para sahabat, berangkat. Ya, kita berangkat gitu. Tapi Rasul nggak menjanjikan tahun itu, menyatakan saja saya mimpi seperti ini. Betapa senang sahabat ketika diajak kembali untuk menyembelih sembelihannya. Silahkan kata Rasul, sekarang sembelihannya. Insya Allah kita akan lanjutkan ya setelah yang berikut ini. Silakan. Udah pinter Habib ini ya. Tandanya udah paham. Silakan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi Ustadz, setelah Rasulullah SAW menyetujui perjanjian tadi, Rasul ngajak sahabat perang tentunya dengan menyembelih sembelihan, sembelih damnya, sembelihlah sembelihan kalian semua. 3 kali Rasul bersabda demikian, tidak ada sahabat yang bangun, tidak ada yang menyembelih. Kenapa? Mereka tetap berharap, ayo Rasul kita masuk kota Mekah gitu, ayo kita masuk kota Mekah. Jadi sahabat seperti bengong gitu ya, nggak puas gitu, nggak puas. Karena apa namanya mereka cinta sama Rasulullah SAW, menunjukkan kami siap Rasulullah apapun yang terjadi. Cuman Rasul lihat sahabat begitu nggak maksa tuh Rasul SAW, nggak maksa, nggak marah. Pulang kembali temui istrinya. Cerita istrinya dikatakan di sini ya. Walamma farqa sallallahu min kitab qala, kemudian katakan falam malam yakum minhum ahadun qama fadakhala ala Ummi Salamah. Menemui istri beliau yang namanya Ummu Salamah. Ketika ketemu istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Rasul menceritakan, Rasul curhat nih ya. Curhat sama istrinya, ceritakan apa yang dialami gitu. Maka saat itu dengan santai Ummu Salamah menjawab, faqalat ya Rasulullah atuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kamu pengen mereka mau nyembelih hewan damnya tadi? Maka dijawab, ya mau. Ukhruj, keluarlah kamu. Gak usah pakai ngomong apa-apa, ambil sembelihanmu, silakan kamu sembelih. Rasul minta saran pada istrinya dan hasilnya inilah yang dilakukan Rasul dan sahabat langsung semua bangkit dan menyembelih sembelihan tersebut. Faqama fakharaja falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dzalik. Subhanallah. Ketika utusan-utusan orang-orang kafir ini mengajak perundingan, di situ di antara mereka kembali melaporkan kepada orang-orang kafir. Udah apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW terima aja, nggak usah ribet gitu. Soalnya saya udah ke Kaisar Romawi, saya udah ke Persia, saya udah kemana-mana, saya belum pernah melihat satu manusia yang diagungkan, dimuliakan, dicintai oleh pengikutnya seperti para sahabat Muhammad SAW mencintai, memuliakan para sahabatnya. Yang merinding itu. Suhail itu yang kemudian jadi Islam. Nah, kemudian itu di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari disebutkan ceritanya matanakhaman nukhamatan qad. Memang ini kalau diterjemahkan agak kurang enak ya. Diceritakan orang kafir ini dia dengan jujur mengatakan tidaklah Rasul itu mengeluarkan dahak ya, kecuali itu jatuh di salah satu tangan. Saking dicintai. Jadi diterima di tangannya. Betul. Cuman jangan disamakan dahak Rasul dengan dahak saya atau dahak kita lain. Ya, bekasnya aja nggak mau. Rasul suci, tahir ya. Beliau bekas suci. Bekas wudunya. Bekas wudu diminum. Di situ dikatakan begitu. Bekas bekam. Diminum. Allah Akbar. Ya jadi dahaknya diusapkan ke wajahnya,
rambutnya di waktu ini juga dikumpulkan, dipotong rambut kan Rasul? Betul. Rambutnya dikumpulkan, dibagi-bagikan kepada para sahabat. Begitu cintanya para sahabat pada Rasul Muhammad SAW, sampai apapun yang berhubungan dengan Rasul, semuanya dicintai, gak ada yang terlewatkan. Nah, sahabat yang begini, punya semangat seperti ini, Rasul nggak manfaatkan kemudian, ayo deh serbu masuk Mekah. Enggak gitu. Rasul tetap mengutamakan. Diceritakan sama Suhail ya. Ceritakan. Kekaguman, udah pasti aman lah ya. Aman. Nah ini juga pemirsa, menjadi tantangan buat kita semua. Jadilah muslim yang kemudian membawa kedamaian dimanapun berada. Jangan kemudian jadi muslim, sama tetangga tuh bawaannya perang terus. Sama tetangga aja perang terus. Terus jadilah muslim yang menjadi uswatun hasanah. Salah satu pelajaran dari Hudaybiyah adalah, sebelum ini Al-Fat kita kaji. saya tertawa terus ya ini. Ini belum masuk Al-Fat ini, tapi nggak apa-apa lah. Bahwa ketika kemudian ada kesempatan Rasulullah dan para sahabatnya menunjukkan akhlak yang sebenarnya, bagaimana Islam itu, how Islam is, bagaimana Islam itu, dan itu ditunjukkan betul. Kalau kita kan tidak menunjukkan akhlak Islam, kita tidak menunjukkan akhlak Islam di jalanan, trotoar dipakai, yang trotoar pejalan kaki dipakai sama motor-motor. Pokoknya Islam tuh, aduh subhanallah lah. Coba kalau Islam tertib, Islam tuh bersih. Coba belajarlah saudara. Islam ya bagaimana rumah Anda bersih. Lalu bersihkan jalanan, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi lo juga hati yang juga bersih, pikiran bersih. Maka insya Allah Islamnya sendiri udah mulia kan. Kalau kemudian ditambah kemuliaan itu dengan pribadi-pribadi yang mulia, maka itulah yang terjadi ketika Rasulullah kemudian akhirnya masuk Makkah. Semua kemudian kata Makkah itu menjadi kota Makkah betul-betul Makkatul Islamiyah. Subhanallah, Makkah Islamiyah. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa, ya, yang kemana-mana kita masih ada satu segmen lagi bersama Habib kita. Kita doakan beliau, mudah-mudahan lahir dari beliau anak turunan yang saleh salehah. Lahir dari beliau kemudian zuriat yang bisa menjadi auliaillah. Mudah-mudahan pemirsa juga ya bisa memiliki anak-anak yang bisa baca kitab kuning, yang bisa kemudian bisa berbahasa Arab, yang bisa kemudian belajar Quran langsung dari kemudian bahasa aslinya, bisa kemudian menjadi pemimpin umat, pemimpin agama, dan insya Allah melalui kita dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT, sehat badannya, dan terus memancarkan ilmu-ilmu kepada semua jamaahnya termasuk kita ini. Ya, jangan kemana-mana, kita tunggu setelah yang berikut ini lewat. Ya, ini ada pengantar dari Habib nih. Habib bilang, udah masuk aja ayat 1. Insya Allah. Ini kan minggu pertama toh. Senin toh, hari pertama di minggu ini. Insya Allah, Bib. Insya Allah. Besok Selasa kita langsung masuk terat gitu. Habib pasti mukaddimah juga. Ya. Bibarakatil Itsnain miftahul babain. Dengan berkat hari Senin, pembuka 2 pintu. Pintu langit, pintu dunia. Insya Allah. Jadi, kita udah bahas tadi ya. Kita udah bahas bagaimana Rasulullah SAW menghadapi para sahabat yang begitu pengen masuk kota Mekah untuk ibadah di sana, untuk umrah. Rasul pun juga pengen karena Rasul sudah melihat dalam mimpi beliau SAW. Tapi dengan jiwa yang sangat besar, Rasulullah SAW mengorbankan semua keinginan tadi untuk keinginan yang lebih besar, untuk maslahat yang lebih besar. Apa yang terjadi? Pulang ke Madinah. Belum nyampe kota Madinah, udah dijawab sama Allah, Ustaz. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, Rasul pun mengatakan, wahai Umar, aku belum pernah mendapatkan satu surat yang lebih aku cintai daripada saya diberi dunia dan seisinya, aku lebih cinta surat ini. Kenapa dikatakan dunia dan seisinya? Ibaratnya nih, kita masuk kota Mekah dapat kenikmatan macam-macam, cuman yang ini lebih gitu. Subhanallah. Nah, silakan Ustaz. Sekarang klien antum dan ada buka nih. Siap Ustaz. Siap Beb. Baik ya, insya Allah kita berterima kasih banyak kepada Habib kita. Kita masuk dulu bagian ke berapa sekarang Al-Fatnya? Bagian yang keempat. Ya, ayatnya ayat 18. Baik, yuk kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu. Ayo. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim وأثابهم
وأثابهم فتحا قريبا. فتحا قريبا. Masya Allah, sadaqallahul azim. Oh, doanya sekarang masuk ayat 26 ya. Wah, ini juga panjang lagi nih. Ayat 26, pemirsa coba diperhatikan. Ini terdiri dari 5 baris. Nah, perhatikan. Dari sini innallaha. Nah, ini bisa seminggu lagi urusan ini. Sehari sebaris. Nggak apa-apa dah. Quran itu satu hurufnya saja sudah mahal. Apalagi satu baris. Baik, ayat 26 kita cacak lagi jadi 5 baris. Yuk kita mulai baris yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Subhanallah. Saya baca lengkap ya. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Segitu aja dulu. Nanti insya Allah kita sempurnakan ya sambil terus berjalan ya dari hari ke hari. Doa. Pemirsa doain. Saya tetap akan merancang bersama teman-teman di Antv dan PPPA bagaimana kita akan mewisuda diri kita 50 ayat pertama. Rencana Habib insya Allah kita akan bikin di GBK, di Gelora Bung Karno. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan puluhan ribu atau bahkan di atas 100.000 orang mudah-mudahan bisa menghadiri, bisa hafal bareng 50 ayat surah 50 ayat dari surah Baqarah dan 40 ayat surah An-Naba. Ya, pemirsa dari sekarang nabung nih. Tiap hari nabung nih 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Buat apa Ustaz? Tuh, ya bayar kan? Masuk ke GBK itu bayar. Sama buat beli tiket kereta. Ya, dari daerah-daerah kereta. Yang punya duit pakai pesawat. Yang nggak punya duit kemudian berenang. Laut. Dari Semarang. Nyempriok. Ya, kita ramaikan lah. Kita ramaikan Quran juga dengan rezeki kita. Insya Allah pokoknya saya dukung dan dorong saudara semua. Yuk apalin 50 ayat pertama suratul Baqarah. Yang punya sekolah seluruh murid-muridnya, yang punya kampus seluruh mahasiswanya, yang punya keluarga seluruh keluarganya. Nanti pada saat diumumkan, yuk kita bikin wisuda Odoa. Wisuda Odoa 50 ayat pertama Al-Baqarah dan 40 ayat An-Naba. Nah, berangkatlah semua ke GBK dan kita getarkan arasnya Allah SWT dengan 100.000 orang kita baca bersama-sama. Subhanallah. Insya Allah akan datang sudah confirm. Salah satu dari yang 3. Al-Ghamidi. Masya Allah. Imam Sudais. Masya Allah. Sama Mishari. Masya Allah. Nah, Sudais ini berkah sekali nih. Karena sekarang beliau menjadi salah satu ketua perluasan Masjid Madinah. Woi, subhanallah. Saya pernah menyaksikan pidato beliau di depan Raja Saudi tatkala peletakan batu pertama perluasan. Insya Allah kita akan coba tayangkan di www.yusufmansur.com. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih ada Habib kita. Tidaklah pantas rasanya Yusuf Mansur yang memimpin. Amin. Doa-doa semua dari saudara. Nanti biar Habib yang kemudian mengaminkan doa saudara semua. Silakan berdoa. Kita awali doa istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita awalkan dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Kita awali dengan alhamdulillah. 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 Kita awali lagi dengan tasbih. Subhanallah. 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 Silakan. Para pemirsa, mari kita bersama-sama berdoa. Hadapkan diri kita kepada Allah. Kita punya Allah. Mintalah kepada Allah. Hadapkan diri kepada Allah. Ya Allah, hamba-hambamu saat ini sedang memohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa saudara-saudara kami ini, ya Rabbi. Wujudkanlah apa yang menjadi keinginannya dunia dan akhirat. Amin, ya Allah. Amin, amin, amin. Amin, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin. Dengan berkat asmamu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kabulkanlah doa kami semua, ya Allah. Dengan berkat amin Ustaz Yusuf Mansur dan semua murid-muridnya. Semua penghafal Al-Quran dimanapun mereka berada. Dengan berkat Al-Quran, kabulkan
mudahkanlah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairal jazaa, Bib. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Insyaallah, ya. Insyaallah jazakallah khair. Pemirsa, sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng mau kemana? Oh iya. Iya, Bang.